在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Wang Lin sudah meraih Li Yuan dan mundur saat pria berambut putih itu muncul. Mereka mundur lebih dari 500 meter. Saat mereka mendengar jeritan terus-menerus dari para pembudidaya yang sekarat, ekspresi Wang Lin menjadi sangat suram. Wang Lin melihat Seng Honghu dan penampilan perusahaan, dan ini membuatnya ragu-ragu. Namun, dia menatap Li Yuan dan tidak bertindak. Di sampingnya, wajah Li Yuan sangat pucat. "Kakak Su, aku khawatir kita tidak akan bisa pergi." Wang Lin diam-diam merenung. Pria berambut putih ini terlalu kuat. Dia diam-diam membandingkannya dengan leluhur darah, dan menilai dari kultivasi orang ini, dia bahkan lebih kuat dari leluhur darah. Ini bahkan bukan poin kuncinya. Setiap pria berambut putih melahap seorang kultivator, kultivasinya akan meningkat. Dengan demikian, Wang Lin dapat mengetahui seberapa tinggi tingkat kultivasi orang ini dapat mencapai. Wang Lin memandang Li Yuan dan tiba-tiba bertanya, "Saudara Li, apakah kamu percaya padaku?" Li Yuan kaget dan mengangguk. "Apakah saudara Su punya cara untuk pergi?" "Saya secara alami percaya pada saudara Su." Wang Lin ragu-ragu sebelum perlahan berkata, "Saya memang memiliki mantra, tapi saya belum sepenuhnya menguasainya. Jika saya membawa seseorang bersama saya, sementara saya tidak akan membahayakan, orang yang saya bawa kemungkinan besar akan menderita. Jika Anda setuju, saya bisa mencobanya." Li Yuan diam-diam merenung. Dia tahu persis betapa kuatnya pria berambut putih itu dan dia tahu dia bukan tandingan. Bahkan dengan Sumu di sini, saat menghadapi pria berambut putih itu, Sumu bahkan mungkin tidak bisa melindungi dirinya sendiri, apalagi melindunginya. Li Yuan merasa jika dia tinggal di sini, dia pasti akan mati. Perasaan ini sangat kuat, dan pada saat ini benar-benar memenuhi pikirannya. Mata Li Yuan berbinar, menunjukkan ketegasan, dan dia berkata, "Saudara Su, tolong gunakan mantranya. Saya bersedia berjudi." Wang Lin mengangguk. Dia berkenalan dengan Li Yuan di Thunder Celestial Realm, dan mereka telah melalui banyak hal bersama. Meskipun mereka tidak bisa dianggap sebagai sahabat, mereka telah melalui cobaan dan kesengsaraan. Jika bukan karena Li Yuan, Wang Lin percaya bahwa dia akan mati di bawah pengejaran leluhur darah. Dalam hal ini, Li Yuan telah menyelamatkan hidupnya. Setelah menarik napas dalam-dalam, Wang Lin perlahan mundur dan membuka hatinya. Saat dia mengingat perasaan menyatu dengan dunia, riak akan muncul dengan setiap langkah yang dia ambil. Setelah mundur lebih dari 10 langkah, perasaan menyatu dengan dunia masih belum muncul. Melihat gerbang surgawi siap menghilang setiap saat dan mendengar teriakan para kultivator yang sekarat, Wang Lin menekan kecemasannya dan menenangkan hatinya. Dia tidak memikirkan apapun dan melakukan yang terbaik untuk menenangkan dirinya. Pada akhirnya, saat Wang Lin mundur, matanya menunjukkan tatapan tenang. Pada saat ini, dia mulai menyatu dengan dunia dan secara bertahap menjadi semakin dekat untuk menjadi satu dengan dunia. Setelah waktu yang tidak diketahui, perasaan asli menyatu dengan dunia dan tidak terpisahkan darinya muncul sekali lagi di hati Wang Lin. Pada saat ini, dia memiliki ilusi bahwa dia telah menjadi dunia. Matanya menyipit dan setenang air. Wang Lin tidak lagi mundur, tetapi berjalan maju selangkah demi selangkah. Dia sangat tenang. Riak muncul di bawah kakinya sekali lagi dan perlahan menyebar. Wang Lin meraih Li Yuan yang tercengang saat tubuhnya perlahan menghilang ke dalam kehampaan. Li Yuan merasakan kekuatan yang kuat datang dari Wang Lin, seolah-olah dia dibungkus oleh pedang. Penglihatannya menjadi kabur dan dia tidak bisa melihat dengan jelas lagi. Seolah-olah seluruh keberadaannya diseret melalui waktu dan diperpanjang tanpa batas. Setelah meraih lengan Li Yuan, mata Wang Lin masih setenang air. Saat dia melangkah maju, dia dan Li Yuan menghilang saat mereka benar-benar memasuki kehampaan. Pada saat ini, pria berambut putih yang diserang oleh 5 pembudidaya korporeal yang kuat, lebih dari 10 pembudidaya ilusori yin, dan sejumlah besar pembudidaya ascendant tertawa terbahak-bahak. Saat dia tertawa seperti orang gila,
tangannya membentuk segel dan dia menggumamkan beberapa kata. Lapisan cahaya merah segera muncul di dalam kabut. Semua mantra asal dan harta magis tidak berpengaruh pada layar cahaya, mereka tidak bisa memecahkannya. Pedang terbang Sengong Hu bertabrakan dengan layar cahaya. Pedang terbang segera hancur inci demi inci. Serangan balasan itu menyebabkan Sengong Hu batuk darah dan segera mundur. Bukan hanya dia, tetapi Zhang Conlie, Tang Tangfeng, dan dua pembudidaya korporeal yang lainnya semuanya batuk darah dan dipukul mundur. Adapun pembudidaya ilusori Yin, jiwa asal mereka bergetar dan tubuh mereka terlempar kembali. Pria berambut putih di dalam layar cahaya mengungkapkan seringai haus darah dan berkata, dengan suara serak, "Ya, sekarang ada beberapa kemampuan tempur. Namun, dibandingkan dengan pasukan surgawi, kalian junior terlalu lemah, terlalu lemah, terlalu lemah. Anda bahkan tidak memenuhi syarat untuk membuat saya menggunakan ji realem saya." Saat dia berbicara, dia membuka lengannya dan layar cahaya di sekelilingnya tiba-tiba melebar. Itu bergerak sangat cepat dan menyingkirkan kabut putih yang mengelilinginya. Para pembudidaya sekitarnya tidak bisa membantu tetapi mundur. Ada beberapa yang terlalu lambat yang menyentuh layar cahaya. Saat mereka menyentuh layar cahaya, mereka menjerit dan tubuh mereka layu dan menjadi mumi. Bahkan jiwa asal mereka runtuh, dan energi asal diserap oleh layar cahaya. Dari luar, berbagai pembudidaya menyerbu keluar dari kabut putih ketakutan seolah-olah mereka takut mereka terlalu lambat. Saat pria berambut putih itu tertawa, sosoknya berkedip-kedip dan dia muncul di belakang kultivator ilusori Yin yang tertinggal. Dia menghancurkan tubuh kultivator dan hendak melahap jiwa asal kultivator ketika dia tiba-tiba berbalik. Untuk pertama kalinya, matanya menunjukkan keterkejutan dan keseriusan. Dao bergabung dengan dunia. Pada saat dia berbalik, kultivator yang kehilangan tubuhnya meledakkan jiwa asalnya. Namun, pria berambut putih itu tidak bisa diganggu dan juga menyatu dengan dunia. Riak muncul di bawah kakinya dan tubuhnya segera menghilang. Bahkan tidak banyak orang di alam surgawi dari masa lalu yang dapat mencapai Dao bergabung dengan dunia. Namun, orang ini belum sepenuhnya menguasainya. Pria tua berambut putih itu muncul 1000 kaki dari gerbang surgawi dan matanya menunjukkan cahaya yang aneh. Tangan kanannya tanpa ampun menggenggam kekosongan. "Keluarlah untukku." 5 celah spasial besar tiba-tiba muncul di dunia. Retakan ini besar, dan dengan suara siulan yang tajam, sepertinya membuka 5 celah di dunia. Kekuatan yang jelas berbeda dari energi spiritual surgawi dan energi asal meletus dari pria berambut putih dan memasuki celah. Pada saat ini, semua pembudidaya memiliki ilusi bahwa seluruh dunia bergetar hebat. Wajah Sengong Hu pucat, dan di sampingnya, Zhang Conlie juga sama. Tang Yanfeng mengepalkan tinjunya. Mereka bertiga saling memandang dan melihat ketakutan yang tersembunyi jauh di dalam mata satu sama lain. Erangan lembut dan teredam keluar dari kehampaan di depan orang tua itu. Setelah itu, sosok Wang Lin muncul 500 kaki dari gerbang surgawi. Wang Lin menggendong Li Yuan, yang lubangnya berdarah dan matanya dipenuhi kebingungan. Pada saat dia muncul, Li Yuan mengeluarkan banyak darah. Jelas dia tidak tahan dengan mantra Wang Lin. Saat Wang Lin muncul, dia sama sekali tidak ragu-ragu. Hampir pada saat dia muncul, dia tanpa ampun melemparkan Li Yuan ke depan. Gelombang energi asal yang kuat mengelilingi Li Yuan, menyebabkan dia terbang seperti kilat menuju gerbang surgawi yang hanya seukuran kepalan tangan. Pria tua berambut putih itu mencibir saat dia mengambil langkah ke depan dan segera menghilang. Mata Wang Lin menjadi dingin dan energi asalnya melonjak tanpa ragu-ragu untuk membentuk pusaran. Kekuatan guntur keluar dari jiwa asalnya dan petir yang tak terhitung jumlahnya memasuki pusaran. Meledak, Wang Lin berteriak tanpa ragu-ragu saat lelaki tua itu menghilang. Gemuruh keras tiba-tiba meledak di dalam kehampaan. Suara ini sangat mengejutkan sehingga menyebabkan semua pembudidaya di sekitarnya menghirup udara dingin. Mata Sengong Hu menyipit saat dia menatap Wang Lin dan mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Bukan hanya dia, tapi Zhang Conlie juga sama. Itu dia, Tang Yanfeng mengerutkan kening. Dia mengenali Wang Lin sebagai sungu, yang dia tidak percayai untuk menang. Pada saat yang sama, pusaran asal di depan Wang Lin runtuh pada saat yang sama pria berambut putih itu muncul di hadapan Wang Lin.
Pusaran itu segera runtuh dan mata pria berambut putih itu mengungkapkan cahaya misterius saat dia tertawa. Dia tanpa ampun menghirup dan semua energi asal dari runtuhnya pusaran terhirup ke dalam mulutnya. Wang Lin dengan cepat mundur dan mengejar Li Yuan. Dia mendorong Li Yuan dan berteriak, "Li Yuan, cepat, aktifkan tungku guntur." Suaranya seperti guntur yang mengalir ke otak Li Yuan. Masih bingung, Li Yuan tanpa sadar mengeluarkan tungku guntur. Saat dia mengeluarkannya adalah ketika tubuhnya menyentuh gerbang surgawi yang hanya seukuran kepalan tangan. Sinar cahaya datang dari tungku dan melilit Li Yuan sebelum dia menghilang. Pada saat yang sama, Wang Lin juga mengeluarkan tungku guntur dan hendak pergi juga. Pada saat ini, mata pria berambut putih itu berbinar dan dia dengan lembut berkata, "Gerbang, tutup." Setelah itu dikatakan, gerbang surgawi yang telah menyusut seukuran kepalan tangan segera runtuh dan menghilang. Saat Wang Lin memegang tungku guntur, matanya menjadi dingin. Dia bahkan tidak melihat ke belakang dan segera berteleportasi menuju kehampaan. Orang tua itu tertawa dan mengejar Wang Lin. "Saya ingat sekarang, Anda adalah kultivator Qi yang berhati-hati." Pria berambut putih itu terlalu cepat, jadi dia mengejar Wang Lin dalam satu langkah. Tangan besarnya dengan kejam menggenggam punggung Wang Lin. "Saya tidak suka orang yang berhati-hati. Bahkan Jire Alam tidak bisa membunuhmu. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan melarikan diri kali ini." Mata pria berambut putih itu bersinar merah dan ada suara siulan yang keras bersamaan dengan genggamannya. Dalam sekejap, semua jalan mundur Wang Lin disegel. Seng Hong Hu tiba-tiba membuka matanya dan matanya dipenuhi dengan harapan. "Tuanku, tolong bertindak." Zhan Conlie sangat waspada dan berpikir, pria aneh ini terlalu kuat. "Saya hanya tidak tahu apakah senior lebih kuat." Adapun Tang Yanfeng, dia mencibir sambil menatap Wang Lin dan berpikir di lubuk hatinya, meskipun orang ini kuat, bahkan dengan kami berlima dan banyak pembudidaya ilusori Yin, kami bukan tandingan pria aneh itu. Dia berada pada tingkat kultivasi yang sama dengan saya dan pasti akan mati. Saya ingin melihat bagaimana dia dibunuh, itu akan menyelamatkan saya dari masalah di masa depan. Saat ini, Wang Lin berada di pusat perhatian. Tidak hanya Seng Hong Hu, Zhan Conlie, Tang Yanfeng, dan dua pembudidaya korporeal yang tersisa menatapnya. Semua pembudidaya dari berbagai keluarga, semuanya memperhatikan Wang Lin. Semua ini karena Wang Lin telah muncul dalam jarak 500 kaki dari gerbang surgawi dan, yang terpenting, telah mengirim Li Yuan keluar. Li Yun menjadi kultivator pertama dan satu-satunya yang berhasil meninggalkan alam surgawi petir. Semua ini menyebabkan Wang Lin menjadi fokus dari semua pembudidaya dalam sekejap. Ekspresi Wang Lin berubah suram ketika dia menyadari bahwa semua jalan mundurnya telah diblokir oleh pria berambut putih itu. Segel ini tidak terlihat oleh mata, tetapi indranya terasa seperti ada bilah tajam di segala arah. Kemanapun dia pergi, itu akan seperti menabrak pisau tajam. Bahkan teleportasi tidak bisa digunakan, dia benar-benar terjebak di sini. Pria berambut putih itu menyeringai dan tangan kanannya membentuk cakar yang bergerak seperti kilat. Dia tiba-tiba muncul di belakang Wang Lin dan meraih ke dalam hatinya. 5 celah spasial bersiul melalui kehampaan menuju Wang Lin. Semua rambut di tubuh Wang Lin berdiri. Merasakan krisis, dia tidak ragu untuk mengangkat jarinya dan dengan cepat berteriak, "Angin!" Dalam sekejap, angin hitam muncul di tangan kanan Wang Lin. Sesaat kemudian, itu tumbuh dan menyebar seolah-olah telah menggantikan segala sesuatu di dunia. Setelah angin hitam muncul, segera menyapu daerah tersebut. Wang Lin berada di dalam angin hitam saat dia tiba-tiba berbalik. Matanya hitam dan rambutnya tergerai tertiup angin. Saat ini dia tidak terlihat seperti makhluk surgawi melainkan iblis. Tatapannya seperti pedang yang mendarat di pria berambut putih yang masuk. Tepat pada saat ini, angin hitam membentuk naga hitam di depan Wang Lin. Naga ini ilusi dan tampak tidak stabil, tetapi setelah terbentuk, ia segera menyerbu ke arah pria berambut putih itu dan mengeluarkan embusan angin. Angin ini bisa memadamkan api semua kehidupan. Pria berambut putih itu terkejut. Matanya menunjukkan cahaya aneh saat dia menatap Wang Lin di dalam angin hitam dan perlahan berkata, "Ini panggil angin." "Ya, Call the Wind. Apa hubunganmu dengan Kaisar Langit Baifan?" Wang Lin tidak menjawab.
Tangannya membentuk segel dan energi asal di tubuhnya melonjak seperti orang gila. Kemudian angin hitam menerjang pria berambut putih itu. 5 celah spasial bergetar dan segera melambat ketika angin hitam bertiup. Di saat yang sama, angin hitam dari mulut naga hitam menuju pria berambut putih itu. Untuk pertama kalinya, mata pria berambut putih itu menunjukkan keseriusan saat dia menatap naga hitam yang terbentuk dari angin hitam. Kedua tangannya membentuk segel dan dia berteriak, "Tanah runtuh." Suara tajam dan robek segera bergema dan retakan besar muncul di depan pria berambut putih itu dan menyerbu ke arah Wang Lin. Retakan ini sangat dalam dan menyebar seperti naga yang keluar dari kehampaan. Itu menyerang seperti orang gila ke arah Wang Lin dan bertabrakan dengan naga hitam yang terbentuk dari angin hitam. Gemuruh nyaring bergema di seluruh dunia. Semua angin hitam di sekitar Wang Lin melonjak dan menciptakan dampak yang kuat dengan retakan itu. Tubuh Wang Lin dengan cepat mundur seperti layang-layang dengan garis putus-putus. Pada saat ini, pria berambut putih itu mengambil langkah maju dan menyerang Wang Lin. Mata Wang Lin menunjukkan ketegasan saat tangan kanannya menunjuk ke arah kehampaan tanpa ragu-ragu. Kilatan cahaya merah langsung meluncur dari tangannya menuju kekosongan. Angin hitam menghilang dan retakan besar itu sepertinya ditangkap oleh tangan yang besar dan tidak bisa lagi bergerak maju. Segera setelah itu, retakan itu runtuh dan hancur. Pria berambut putih itu terus mengejar, tetapi matanya langsung menyipit saat dia menatap petir merah yang dilemparkan oleh Wang Lin. Tubuhnya berkedip-kedip dan dalam sekejap dia menangkap petir merah. Dia meraihnya dan menempelkannya ke mata merahnya. Dia terlalu cepat. Setelah dia mengumpulkan petir merah, dia mengambil langkah dan bergabung dengan dunia. Ketika dia muncul kembali, dia berada di belakang Wang Lin, yang dengan cepat mundur. Pada saat dia muncul, Wang Lin membuka mulutnya dan meludahkan sebutir pasir. Pasir segera menjadi cap fragmen besar, dan di bawah kendali Wang Lin, itu menabrak pria berambut putih itu. Mata pria berambut putih itu berbinar dan tangan kanannya meraih cap fragmen yang menurun. Ada ledakan keras dan kemudian cap fragmen tidak bisa turun lagi. Pada saat yang sama, tangan kanan Wang Lin membentuk segel dan menekan ke depan. Tato tulang binatang segera berubah menjadi tulang binatang raksasa dengan 4 robekan. Ada kilatan hantu saat aura jahat melesat ke arah pria berambut putih itu. Pasangan Dao Layu Master Carefree. Mata pria berambut putih itu menunjukkan ekspresi tidak percaya. Mata tulang binatang itu melepaskan kilatan hantu dan aura jahat menyebabkan abu-abu muncul di kaki pria berambut putih itu dan dengan cepat menyebar. Pria berambut putih itu tersenyum muram dan kemudian dia tanpa ampun mengambil langkah maju. Ada ledakan di dalam tubuhnya dan kemudian bagian abu-abu di luar segera runtuh. "Kamu seorang kultivator Qi yang sangat menarik." Mata pria berambut putih itu dipenuhi dengan haus darah. Dengan satu langkah, dia bergegas menuju Wang Lin, meninggalkan bayangan. Wang Lin segera mengubah arah dan mundur. Pada saat yang sama, dia menamparkan tas pegangannya dan pedang surgawi muncul di tangannya. Dia tanpa ampun menebas pedang di belakangnya. Heavenly Chop segera muncul, dan dalam sekejap sepertinya kekosongan telah menghilang, hanya menyisakan energi pedang. Di balik kehampaan, kekosongan itu tampaknya dipaksa terbuka saat lelaki tua berambut putih itu muncul, tapi ekspresinya berubah sekali lagi. Ini adalah teknik pedang dari pedang surgawi alam surgawi hujan. Pria berambut putih itu mengerutkan kening. Tangan kanannya terulur dan Heavenly Chop segera roboh. Ekspresi Wang Lin sangat suram. Pada saat Chop surgawi runtuh, dia mundur sekali lagi. Pria berambut putih itu mencibir dan kemudian mengambil langkah, membiarkan dia tiba di belakang Wang Lin, dan tangannya mencakar ke arah Wang Lin. Mata Wang Lin dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menamparkan tas pegangannya dan setengah dari tubuh darah muncul di tangannya. Dia segera menghirup sejumlah besar energi asal ke dalam tubuhnya. Energi asal keluar dari pori-pori di tubuhnya dan dia tidak ragu membuat pusaran lagi. Meledak. Saat dia berteriak, pusaran sebelum Wang Lin meledak, menciptakan dampak yang kuat. Tangan kanan pria berambut putih itu berhenti sebentar. Mengambil kesempatan ini, Wang Lin dengan cepat mundur. Tangan kanannya mencengkeram separuh tubuh darah dan tangan kirinya membentuk segel. Matanya dipenuhi dengan sedikit kegilaan. Pria berambut putih ini kuat.
Tidak ada mantra dan harta magis Wang Lin yang berpengaruh. Jari kirinya menunjuk ke langit dan dia berteriak, "Angin!" Sejumlah besar energi asal yang dia serap dari tangan kanannya melewati tubuhnya dan keluar melalui segel di tangan kirinya. Angin hitam yang lebih kuat dari terakhir kali muncul di hadapan Wang Lin. Masih kurang. Saat Wang Lin terus mundur di dalam angin hitam, tangan kanannya menghisap lebih banyak energi asal. Tubuh darah segera menyusut karena setengah dari energi asal dihisap oleh Wang Lin seperti orang gila, terlepas dari apakah tubuhnya bisa mengatasinya. Angin hitam di sekelilingnya tiba-tiba bertambah beberapa kali. Pada saat ini, sepertinya dunia dipenuhi dengan angin hitam. Mata Wang Lin memerah saat dia berteriak, "Panggil angin." Suaranya keluar dari angin hitam, dan itu seperti gemuruh dari angin. Angin hitam tiba-tiba berubah dan berubah menjadi dua naga hitam. Kedua naga hitam itu sangat ganas. Mereka mengepung pria berambut putih itu dan membuka mulut mereka untuk mengeluarkan banyak angin dingin. Tubuh lelaki tua berambut putih itu tertiup angin dingin dan gemetar. Namun, matanya langsung dipenuhi dengan niat membunuh. Tepat pada saat ini, Wang Lin berteriak di dalam hatinya, "Tidak cukup, serap lebih banyak." Setengah dari tubuh darah di tangan Wang Lin segera menyusut. Di saat yang sama, suara ledakan terdengar dari dalam tubuhnya. Rupanya, tubuhnya tidak bisa menahan sejumlah besar energi asal yang beroperasi sekaligus. Semburan angin hitam keluar dari pori-pori Wang Lin dan berkumpul seperti orang gila. Dalam sekejap, naga hitam lain terbentuk dari angin hitam. Ketiga naga hitam itu segera menjebak pria berambut putih itu dan melepaskan ledakan kemenangan dingin. Tidak peduli bagaimana pria berambut putih itu mengelak, ketiga naga hitam mengelilinginya. Mata Wang Lin menjadi dingin. Mengambil keuntungan dari naga hitam yang mengelilingi pria berambut putih itu, Wang Lin menyebabkan tubuh darah di tangannya berada di ambang kehancuran sebelum melemparkannya ke pria berambut putih itu. Pada saat tubuh darah menutup, Wang Lin berteriak, "Ledakan!" Kilatan cahaya merah datang dari tubuh darah dan kemudian energi asal yang disuntikkan Wang Lin ke dalamnya runtuh. Ini menyebabkan serangkaian reaksi berantai, dan darah tubuh meledak. Ini adalah kekuatan yang tak terbayangkan. Di bawah ledakan dari tiga naga hitam dan ledakan tubuh darah, seluruh kekosongan mulai bergetar. Bahkan ruang angkasa itu sendiri mulai runtuh. Wang Lin dengan cepat mundur dan menyimpan semua hartanya. Riak muncul di bawah kakinya saat dia memaksa dirinya untuk tenang, sehingga dia bisa bergabung dengan dunia. Pertarungannya dengan pria berambut putih tidak berlangsung lama, tapi itu sangat sengit dan sulit dibayangkan. Khususnya, tiga naga hitam terakhir dan ledakan tubuh darah menyebabkan pertempuran mencapai puncaknya. Para pembudidaya sekitarnya terus mundur saat mereka menyaksikan pertempuran Wang Lin. Hati mereka sangat terguncang, dan sosok Wang Lin terukir jauh di dalam pikiran mereka dan tidak akan hilang sepanjang hidup mereka. Mata Seng Hong Hu dipenuhi dengan kegembiraan yang luar biasa. Saat dia menatap Wang Lin yang mundur, rasa hormat yang dia miliki untuk Wang Lin naik sekali lagi. Zhang Conlie sama seperti dia dengan cermat memperhatikan pertempuran itu. Adapun Tang Yanfeng, ekspresinya sangat berubah dan menghirup udara dingin. Tatapannya ke arah Wang Lin dipenuhi dengan teror. Angin hitam itu jauh melebihi imajinasinya. Beruntung saya tidak menyerang saat itu. Jika tidak, dengan angin hitam itu, ekspresi Tang Yanfeng sangat suram, dan dia tidak terus berpikir. Orang ini terlalu kuat, tidak mungkin dia mati, jadi aku harus segera mundur. Lebih banyak riak muncul di bawah kaki Wang Lin. Saat ini, tubuhnya menyatu dengan dunia, dan saat dia mundur selangkah lagi, tubuhnya perlahan menghilang. Namun, tepat pada saat ini, dia merasa seolah-olah seseorang telah mendorongnya dan menyela ketika dia bergabung dengan dunia. Tubuhnya berhenti menghilang dan segera mengental. Anak kecil ditakdirkan dengan saya, jangan terburu-buru untuk pergi. Aku tidak bisa datang ke sini sekarang, jadi biarkan aku meminjam tubuhmu. Suara lama segera muncul di benak Wang Lin. Pada saat yang sama, kekuatan yang hanya bisa dia rasakan datang dari kehampaan di belakangnya melalui beberapa metode yang tidak diketahui. Ini segera memutuskan hubungan jiwa asal Wang Lin dengan tubuhnya. Di bawah kekuatan ini, jiwa asal Wang Lin segera dikompresi dan jiwa asal kuat lainnya mulai terbentuk. Dalam sekejap mata, jiwa asal lain terbentuk.
Penampilan jiwa asal ini persis sama dengan lelaki tua misterius yang telah meminjam binatang guntur. Jiwa asal lelaki tua itu bergerak dan sepenuhnya mengendalikan tubuh Wang Lin. Saat ini, Wang Lin berubah total dan tekanan kuat datang dari tubuhnya. Wang Lin memperhatikan dari luar saat tubuhnya melangkah maju dan bergerak. Seolah-olah lelaki tua itu terbiasa dengan tubuhnya. Pada saat ini, di mana kekosongan runtuh setelah benturan berlalu, sebuah patung yang benar-benar hitam terungkap. Gelombang suara retakan datang dari patung dan retakan muncul di antara alisnya. Semakin banyak retakan muncul sampai sepasang tangan keluar dari celah dan tanpa ampun merobek celah tersebut. Seorang pria parubaya berambut hitam berjalan keluar. Tidak ada bekas luka di tubuhnya, tetapi matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Mantra surgawi Bai Fan, pedang surgawi King Xuang, harta karun guru Karefri, dan tubuh seseorang yang cocok dengan Tuan Surgawi. Sejak saya terbangun, Anda adalah kultivator Ki paling kuat yang pernah saya temui. Anda memenuhi syarat untuk menyebut nama Anda. Penampilan orang ini mirip dengan pria berambut putih, tapi sepertinya dia menjadi jauh lebih muda. Saat pria parubaya itu berbicara, tangan kanannya membentur patung dan patung itu segera meleleh, membentuk tombak hitam yang dia pegang di tangannya. Ada apa dengan semua omong kosong ini? Bukankah itu hanya surgawi? Anda hanya seorang jenderal surgawi, dan belum lagi tingkat kultivasi Anda saat ini hanya penguasa surgawi. Wang Lin memperhatikan tubuhnya mengatakan ini dengan nada kuno. Namun, dia memiliki perasaan yang samar bahwa kata-kata ini sepertinya kurang percaya diri. Saat tubuhnya berbicara, tubuhnya bergerak maju dan tangan kanannya menekan. Seluruh kekosongan bergerak dan gas putih mulai berkumpul dengan cepat. Segera, itu berubah menjadi bola putih seukuran kepalan tangan dan menyerang pria parubaya. Untuk dapat mengumpulkan kekuatan dari langit dan bumi, siapa kamu? Pria parubaya menjadi serius dan tombaknya melengkung. Cahaya merah yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara tipis dan berkumpul di busur itu. Busur itu memadat dan ditembakkan ke arah bola cahaya. Bola cahaya dan busur bertabrakan. Mereka berdua segera menghilang dan tidak mengeluarkan suara, tetapi retakan yang tak terhitung jumlahnya mulai menyebar dari pusat tabrakan. Itu menyebar terlalu cepat dan bahkan mempengaruhi beberapa pembudidaya yang tidak bisa menghindar dengan cukup cepat. Saat retakan menyentuh tubuh mereka, seluruh tubuh mereka bergetar dan kemudian menghilang tanpa jejak. Mata tubuh Wang Lin menyusut dalam jumlah yang tak terlihat saat dia melangkah maju dan langsung bergabung dengan dunia tanpa perlawanan. Namun, dia tidak menghilang dan malah menunjuk ke langit dengan segel yang dia buat dengan tangan kanannya dan berteriak, "Celestial Burning Flame." Dalam sekejap, nyala api merah diam-diam muncul dan menyebar ke seluruh langit. Nyala api ini muncul entah dari mana dan mengandung aura yang menakutkan. Saat nyala api muncul, itu menutupi sebagian besar langit. Para pembudidaya sekitarnya segera mundur karena mereka takut terjebak di dalam. Api ini terlalu kuat, seolah-olah itu akan memurnikan dunia. Bahkan percikan kecil sudah cukup untuk menyebabkan para pembudidaya di sekitarnya dipenuhi dengan keterkejutan. Energi asal yang kuat menyebar, menyebabkan sosok Wang Lin berkedip di dalam nyala api. Namun, tidak ada yang berani untuk tidak melihat Wang Lin. Tubuh Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan menekannya, lalu dia berteriak, "Blaze!" Lingkungan segera runtuh dan api yang menutupi langit mulai menjadi lebih padat. Seolah-olah minyak telah dibuang ke dalam api dan menyebabkannya meletus. Api di sekitarnya bergegas menuju pria parubaya di tengah. Selama proses ini, seolah-olah api telah berubah menjadi naga api yang tak terhitung jumlahnya yang membawa gelombang panas yang kuat saat mereka mencoba melahap pria parubaya. Mata pria parubaya itu menjadi serius dan dingin. Dia melepaskan tombak di tangannya dan tombak itu segera hancur. Tombak yang hancur mengorbit di sekelilingnya. Pada saat yang sama, dia menekan jari telunjuk kanannya di tangan kanannya dan cahaya merah dari matanya segera mulai meningkat. Saya tidak berpikir akan ada orang yang telah mencapai tingkat kultivasi seperti itu di antara para kultivator Ki Junior. Tidak sederhana. Saat dia berbicara, mata kanannya berkedip merah dan sinar petir merah segera keluar. Saat petir ini muncul, aura dingin yang mengerikan menyebar dan melesat ke arah Wang Lin. Di bawah aura dingin ini, saat kilat merah bergerak maju, nyala api sebelumnya tampak padam,
meninggalkan jejak panjang saat itu, bergegas menuju Wang Lin. Mata tubuh Wang Lin menjadi serius. Tangannya membentuk segel dan dia menunjuk dengan jarinya saat dia berteriak, "Api!" Ledakan tiba-tiba bergema saat api yang mengelilingi pria parubaya itu tiba-tiba naik ke udara dan membentuk bola api. Di tengah bola api adalah pria parubaya. Saat bola api terbentuk, itu segera mulai menyusut seolah ingin membakar semua yang ada di dalamnya. Itu tidak hanya membakar semua hal yang berwujud, tetapi juga yang tidak berwujud. Sejumlah besar ruang mulai runtuh seolah tidak ada yang bisa lolos dari nyala api ini. Hanya Ji Realem yang keluar dari bola api dan langsung menuju Wang Lin. Dalam sekejap bola api berkontraksi, Ji Realem menyerbu dan mendarat di tubuh Wang Lin. Aura destruktif segera meledak di dalam tubuhnya. Wang Lin bisa dengan jelas melihat jiwa asal orang tua itu segera runtuh di bawah Ji Realem. Namun, segera terbentuk kembali dan kemudian runtuh lagi. Dalam waktu singkat, jiwa asal orang tua itu mengalami keruntuhan dan reformasi yang tak terhitung jumlahnya. Setiap kali ini terjadi, jiwa asal akan menjadi sedikit lebih lemah. Beberapa napas waktu ini terasa seperti keabadian bagi Wang Lin. Dia mulai memfokuskan jiwa asalnya, dan pada saat jiwa asal orang tua itu runtuh, dia bertindak tanpa ragu-ragu. Wang Lin harus membantu, jika tidak, begitu jiwa asal orang tua itu tidak bisa menahan lagi atau tidak dapat menolak dan memutuskan untuk pergi, Wang Lin tidak yakin dia bisa melawan Ji Realem sendiri. Bagaimanapun, Ji Realem dari sebelumnya datang dari dalam segel. Meskipun sangat kuat, itu juga sangat lemah, seolah-olah tidak memiliki fondasi yang kuat. Namun, situasinya sekarang sangat berbeda karena Ji Realem ini sangat kuat. Saat jiwa asal Wang Lin bertindak, dia segera merasakan kekuatan mengerikan dari Ji Realem. Jiwa asalnya gemetar saat energi asal menyebar. Energi asal membungkus Ji Realem dan menembus lapisan demi lapisan seperti pisau tajam yang menembus kertas. Untungnya, jiwa asal lelaki tua itu punya waktu untuk pulih dengan bantuan Wang Lin. Pada saat Ji Realem hendak menembus jiwa asal Wang Lin, lelaki tua itu menelannya dan terus menggunakan energi asalnya untuk menyegel Ji Realem. Semua ini terasa sangat lambat bagi Wang Lin, tetapi kenyataannya, itu terjadi dalam waktu singkat. Tak satu pun dari pembudidaya sekitarnya melihat melalui ini. Berbahaya, ini memang layak untuk Tuan Surgawi King Sui. Ji Realem memang mengejutkan, dan lelaki tua ini tidak merencanakan ini dengan sia-sia. Sayangnya, saya tidak bisa datang dengan tubuh saya sendiri dan hampir menyebabkan rencana saya gagal. Saya tidak berpikir bahwa Celestial Lord King Sui akan tetap memiliki kekuatan seperti itu setelah disegel selama bertahun-tahun. Suara lelah lelaki tua itu datang dari dalam pikiran Wang Lin. Pada saat ini, bola api menyusut dengan cepat hingga lebarnya hanya 10 kaki dan kemudian roboh. Ini menyebabkan semua kekuatan yang terkondensasi di dalam meledak beberapa kali lipat lebih kuat. Sesaat, seolah-olah segala sesuatu di dunia diselimuti cahaya dari nyala api. Seseorang bisa melihat cahaya dari nyala api yang mewarnai langit bahkan jika mereka jauh. Cahaya ini menyebar kemana-mana dan sosok Wang Lin di dalam cahaya ini dipenuhi dengan keagungan. Kegembiraan di mata Seng Honghu telah mencapai puncaknya. Dia melihat sosok Wang Lin dan berteriak, "Ini adalah kekuatan sejati tuanku. Prediksi saya sebelumnya tidak salah." Zhan Konlie berdiri di kehampaan. Meski apinya jauh, dia masih bisa merasakan panas. Dia sangat bersemangat saat melihat nyala api. Gagasan untuk melakukan hal yang sama seperti Seng Honghu muncul di hatinya sekali lagi. Budidaya senior tidak terduga. Jelas bahwa dia menekan budidayanya di tahap korporeal yang sebelumnya, dan sekarang telah meningkat berlipat ganda. Juga, kekuatannya saat ini tidak boleh menjadi batasnya. Adapun Tang Yanfeng, ekspresinya tidak lagi suram tetapi pucat pasi. Ketika dia melihat pertarungan Wang Lin dengan pria berambut putih itu, dia sangat terkejut. Dia tidak menyangka Wang Lin bisa mengendalikan begitu banyak mantra, tapi meskipun dia terkejut, dia dengan enggan menerima fakta ini di dalam hatinya. Namun, ketika dia melihat nyala api, dia menghirup udara dingin. Kejutan dalam pikirannya runtuh dan digantikan dengan teror dan keterkejutan. Tang Yanfeng bergumam pada dirinya sendiri, siapa dia? Seng Honghu mencibir saat dia melihat ke arah Tang Yanfeng dan dengan tenang berkata, "Rekan kultivator Tang,
apakah kamu masih ingat ketika kamu mengejekku di luar gerbang surgawi? Anda tahu, orang sebelum Anda adalah alasan mengapa saya bersedia dihukum oleh keluarga saya dan diisolasi oleh orang-orang di kuil surgawi petir. Tang Yanfeng tercengang saat dia menatap sosok di dalam nyala api, dan dia tidak bisa mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Tepat pada saat ini, suara rendah bergema. Untuk tidak mati bagi Jire Alam, kamu sangat kuat. Sebuah patung muncul di dalam api. Ketika itu hancur, seorang pria muda keluar. Pemuda ini sangat tampan, tetapi ekspresinya mengandung sedikit kejahatan.